Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang enkripsi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Al-Hafi. Saya Febriani Susanto. Nama saya Muhammad Firdaus Aliansyah. Saya Ahmad Syam Syarif dan saya Tubagus Aldi Mulda Yusuf. Dadah. Oke, balik lagi bersama kita. Mahasiswa Unpad. Asik, ya. Di sini gue pengen bagi cerita bang. Gimana tuh? Cerita lah. Jadi di rumah gue nih, gue kan pakai laptop gue kan ada. Terus dia nggak izin, download sesuatu yang ada di di rumah pokoknya di download lah. Terus tiba-tiba gue nggak bisa buka folder, kayak dikunci gitu. Kira-kira virus apa ya? Tapi gue searching nama virusnya malware. Kayaknya bukan malware deh. Menurut gua sih pernah dengar. Kalau kayak gitu tuh namanya kena file enkripsi dari seorang hacker tuh. Menurut lu gimana? Pernah dengar nggak istilah enkripsi? Belum pernah dengar sih gua. Belum pernah dengar. Kayaknya nanti temen kita bisa ngelasin ya. Oh iya, Firdaus ya? Iya. Dia kan bidangnya ya. Nah, enkripsi. kebetulan dia kan suka kerjaan kayak gitu juga tuh. Oh iya. Iya, sambil nunggu gimana? Tapi dia gue guys. itu dia nih. Itu dia orangnya. Oke. Aduh, sorry. Aman dari mana aja nih? Dasar kerjaan. Apa sih Kerjaan kerjaan? banget kerjaan gua. Hari ini gimana buat kerjaan sini kayak banyak banget lah pokoknya yang dikerjain gitu. Jadi lu semua lagi pada bahas apa nih? Bahas enkripsi Iya, itu. bahas enkripsi. Iya. Kebetulan banget ini mah kebiasaan gua. Waduh, kebetulan kan ya. Kenapa? Nih, laptop ya. Cerita. Cerita. Aduh, pusing banget gua digerak ke gua nih. Aduh, tadi masa tiba-tiba kakak gua kan download sesuatu. Nama itu novelnya apa? Nah, tiba-tiba file gua kekunci semua. Itu kenapa ya kira-kira? Wah, ya, ini kasus-kasus yang biasa gue lihat ya. Jadi memang ada beberapa file itu bisa keenkripsi secara otomatis kalau kita itu secara asal-asalan download file random di Google terus kita langsung buka aja. Nah, dengan keasal-asalan kita itu bisa menyebabkan hal seperti itu. Jadi ketika kita ngeklik udah ngeran programnya itu bisa membuat semuanya itu kekunci. Kenapa ya? Karena itulah yang disebut dengan malware. Tujuan malware apa? Ada beberapa yang untuk cuma iseng-iseng ambil data, ada juga yang malware yang tujuannya seperti itu, mengenkripsi semua data yang ada di dalam laptop ataupun komputer kalian gitu. Terus gimana nih gue nih? Apa diinstal? Nah, jadi memang ada dua kemungkinan, yaitu bisa didekripsi key dari si malware tersebut. Biasanya udah ada di Google. Kalau misalnya dia itu menggunakan malware yang memang publik, yang ada di GitHub segala macam tuh key-nya udah ada. Nah, tapi kalau misalnya dia itu private malware yang key-nya juga ada, ya udah satu-satunya cara saya juga install ulang aja gitu. Sayang banget tadi sudah ada sertifikat gua lagi. Ya cuman memang gimana ya, daripada kita mikirin kalau kena malware tuh kita harus apa, lebih baik kita mencegah. Kan benar kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, betul. Kira-kira Cara cegah dari malware gimana nih? yang pasti itu backup data. Salah satunya tuh pasti backup data nomor satu. Nah itu tuh udah ada sebenarnya sistem di Windows, yaitu Windows System Restore. Jadi kita tuh harus gunain entry point supaya ketika kita run program malware, kita tuh udah ada entry point di sini loh. Jadi checkpoint lah jatuhnya, checkpoint di sini ketika kita balik ke keadaan sebelum kita kena malware. Nah itu ada di bawah dari Windows kayak gitu. Nah ngomongin tentang enkripsi, nah kalian semua tahu nggak sih sebenarnya enkripsi itu apaan gitu? Nah, sebelumnya gue sih sering dengar ya enkripsi. Cuman gue belum tahu nih, enkripsi itu sebenarnya apa sih? Terus di dalam proses enkripsi itu ada apa aja kayak gitu loh. Gue cuma sering dengar, tapi belum tahu tuh kayak gimana tuh, apa itu enkripsi. Nah, jadi menurut opini enkripsi itu sebenarnya simple. Enkripsi adalah proses di mana kita tuh mengubah data original menjadi data yang baru yang tidak semudah manusia itu bisa membaca gitu. Entah bentuk data, teks, pesan, ataupun proses transaksi segala macam tuh bisa dienkripsi, entah video ataupun yang lainnya.
jadi enkripsi itu sebenarnya penting buat data keamanan kita, nggak cuma buat kayak hacker-hacker segala macam ya. Jadi enkripsi itu sebenarnya tujuan utamanya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kayak apa nge-enkripsi itu nge-enkripsi password kita misalnya. Oke lah, password kita simple misalnya A B C D E F G. Nah, ketika di enkripsi itu bisa berubah menjadi apa ya? Huruf random kayak kegedean kayak lagi tergantung dari enkripsi kita pakai. Itu enkripsi kayak ubah data original jadi data yang baru yang lebih susah dibaca gitu. Ibaratnya gini berarti ya, kayak kita ngirim surat rahasia ke temen. Nah sebelum dikirim suratnya kita tulis nih pakai kode khusus yang sama. Cuma teman kamu gak bakal tahu cara bacanya. Jadi kalau surat itu jatuh ke tangan orang lain, maka mereka nggak bakal ngerti isinya. Jadi memang harus orang yang paham, yang ngerti ini tuh enkripsi ini loh. Jadi harus dia tuh harus paham dulu. Oh, kalau enkripsi itu cara enkripsi ini kayak gini, cara membacanya kayak gini ya. Makanya itu enkripsi itu ada banyak macamnya. Jadi coba deh kalian searching kan macam-macam enkripsi gitu. Coba kalian jelasin masing-masing atau enggak menurut opini kalian itu enkripsi itu apa gitu. Coba sekarang mulai dari Isyam sampai Free, coba jelasin enkripsi itu apa. Oke. Jadi setelah gua cari tahu nih, lu pada tahu nggak enkripsi simetris itu apa? Apaan tuh bang? Nggak tahu sih, Nggak tahu makanya sih. makanya kan tadi suruh cari. Coba. Oke. Coba. Penasaran? Gua jelasin ya. Coba. Dengerin. Ya siapu. Oke. Enkripsi simetris itu cara ngamanin data dengan cara menggunakan satu kunci yang sama untuk membuka deskripsi data. Jadi bayangin, lu punya kontak rahasia sama kunci tertentu tuh. Nah, untuk buka kontak itu, kamu dan teman kamu harus punya kunci yang sama. Kalau enggak, ya nggak bisa membuka. Contohnya nih, enkripsi simetris itu dipakai ketika kita ingin ngirim file rahasia. Misalkan, gua pengen ngirim file ke lu nih, tapi rahasia, biar nggak diketahuin sama Frame. Aduh. Kita bisa ngomongin Frame di situ. Aduh, kacau di belakang. Untuk cara kerjanya nih, dibagi dua. Proses enkripsinya, yaitu data asli diubah jadi kode acak yang tadi dibilang sama Firdaus tuh. Nah, hasilnya tentunya nggak bisa dibaca dong sama Frame, ya kan? Pasti. Nah, kedua itu ada proses dekripsinya, yaitu teman kita yang punya kunci bisa ngebuka ciphertext tadi, lalu mengembangkannya jadi password yang asli gitu. Jadi tadinya kode acak, terus diubah deh karena kita tahu kodenya, jadi tahu kode aslinya gimana gitu loh. Nah, contoh algoritma dari enkripsi simetris ini ada dua guys. Yang pertama AES, yaitu Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma modern yang sering dipakai untuk menjaga keamanan data, seperti file yang di zip, enkripsi atau aplikasi pembayaran online guys. Nah, yang kedua ada DES atau Data Encryption Standard, yaitu algoritma yang sudah lama dikembangkan, tetapi sekarang udah jarang digunakan karena dianggap kurang aman. Oleh karena itu, lebih baik pakai yang AES, yaitu Advanced Encryption Standard. Nah, masalah utama yang sering terjadi di sini ialah kuncinya harus dijaga dengan hati-hati. Kalau kunci itu jatuh ke tangan yang salah, misalkan data tersebut bocor nih ke Frame, nah kan bahaya nih, data kita bisa diubah nih. Seneng gua. Omongan kita bisa ketahuan nih. Itu aja mungkin dari pengertian gua dari algoritma enkripsi simetris. Setelah yang bisa menjelaskan tadi tentang AES, di sini gue mencari enkripsi asimetris. Nah, di sini ada yang tahu nggak enkripsi asimetris itu apa? Apa tuh? Enkripsi asimetris itu adalah metode enkripsi yang menggunakan dua kunci, namun saling terkait secara sistematis. Yaitu kunci publik untuk mengunci data dan kunci privat untuk mendeskripsikan data. Nah, di sini cara kerja AES itu yang pertama ada proses enkripsi, mengirim data menggunakan kunci publik milik penerima untuk mengubah pesan menjadi kode acak, yaitu ciphertext. Yang kedua ada proses deskripsi, yaitu penerima data menggunakan kunci privat untuk membuka ciphertext
dan membaca pesan aslinya. Nah, bayangkan begini, kunci publik itu kayak kotak surat. Oke. Nah, di depan rumahmu, siapa saja yang boleh memasukkan pesan kotak itu? Siapa? Yang punya kan? Oke, iya Nah, dong, aslinya dong. orang lain kan nggak tahu. Tahu. Ya. Nah, contoh penggunaannya itu ada satu pesan rahasia. Asik. Misalkan kamu ingin mengirim pesan ke temanmu, seperti yang Hisam tadi bilang. Oke. Nah, kamu pakai kunci publik temanmu untuk mengenkripsikan pesan itu. Nah, hanya temanmu itu yang hanya bisa membaca dan orang lain tidak bisa tahu. Oh, mirip ya. Iya. Simetris. Yang Tipis ya? Iya, yang kedua itu ada digital signature. Itu kebalikannya. Seperti yang tadi, kamu bisa pakai kunci privat untuk menandatangani pesan, dan orang lain itu bisa lihat kunci publik kamu untuk memverifikasi bahwa pesan itu benar-benar dari kamu. Itu cuma kebalikannya doang, guys. Berarti respon ya. Iya. Di sini ada contoh algoritma asimetris. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada RSA, Reverse Shamir Edelman, yaitu salah satu algoritma paling populer digunakan di email terenkripsi seperti VPN dan HTTPS. Yang kedua ada ECC, yaitu Elliptic Curve Cryptography, yaitu lebih efisien dari RSA, cocok untuk perangkat kecil seperti handphone. Nah, Kalau respon pakai itu ya berarti. Iya, pakai itu ya. ISS. Oh, oke, baru tahu nih. Iya. Ya, sekian dari saya menjelaskan tentang enkripsi asimetris. Oke. Bagus. Thank you, Sar. Ya. Terima kasih. Oke, tadi atas penjelasan Isam sama Isan itu udah bagus sih tentang enkripsi simetris dan asimetris ya, Mas? Iya, betul. Ya. Selanjutnya sini saya juga dapat nih barusan searching tentang hashing. Apa tuh? Tahu nggak hashing apa? Mas Kata kan, nah saya jelasin ya. Nah, jadi hashing itu bukan enkripsi biasa karena hasilnya nggak bisa dibuka balik. Jadi kalau data asli diubah jadi hash atau kode unik, kode ini untuk mencocokkan, bukan untuk dikode lagi. Ini ibaratnya lu bikin jejak kaki di pasir ya kan. Nah, jejak itu unik buat lu, tapi lu nggak bisa bikin jejak kaki itu jadi bentuk kaki lu lagi. Nah, itu ibaratnya kayak gitulah. Nah, Itu hashing. nih, hashing juga biasanya digunakan untuk memastikan data tetap asli, ya nggak diubah-ubah nih. Nah, misalnya saat lu bikin akun kan, nah password tuh di hash sebelum disimpan ke server itu. Jadi kalau ada orang yang mau nyolong data lu nih nanti nih, nah dari server, nah mereka cuma bisa dapat hasil hashnya aja, bukan password asli lu gitu. Nah di sini juga ada contoh algoritmanya, algoritma dari hashing yang terkenal, tahu nggak? Apa itu? Nah di sini ada MD5 ini. Dulu sih sering dipakai, tapi sekarang udah nggak aman, soalnya sering dibobol. Nah selanjutnya ada juga SH. SH itu apa? Secure Hash Algoritma. Nah ini lebih kuat nih, misalnya SH 256 yang sering dipakai untuk keamanan data modern. Nah itu makanya sering dipakai SH tuh. Nah selanjutnya ada juga hashing juga dapat buat verifikasi file. Misalnya gini, saat lu download software nih ada kode hash yang diberikan penyedia. Nah, lu bisa cek tuh hash file itu untuk memastikan nggak ada yang ngutak-atik selama proses download. Itu jadi intinya gini, hashing itu kayak tanda tangan unik sebuah data yang membantu memastikan data itu nggak berubah. Gimana? Jelas gak? Nah, kalau mau tahu aplikasinya tinggal tanya aja ke Firdaus. Oke, baik. Terima kasih untuk Ihsan dan juga Frim yang udah ngasih nih jenis-jenis serta juga penjelasannya yang sangat amat lengkap. Jadi di sini gue mau nambahin nih, sekalian juga gue mau ngasih kesimpulan dari apa yang udah kalian jelasin. Oke, biar lebih jelasnya, ayo kita ke papan tulis. Nah, jadi tadi tuh gue sempet dengar dari terakhir penjelasan dari Frim. Jadi dia tuh bilang login form di website yang biasa kita lihat login form itu ketika kita masukin password itu kan masuk ke database itu kan dalam bentuk hash ya gitu. Memang benar secara yang sering gue lihat juga
memang benar kalau misalnya kita nyolong nih, ibaratkan nyolong database nyolong isi dari database lah, entah itu SQL injection atau segala macam, itu kita bisa. Cuman yang kita dapetin itu cuma bentuk hash. Namun tadi kan Free mengklaim bahwasanya kalau yang bisa kita dapat itu cuma hashnya doang, kita nggak bisa tuh balikin ke kode aslinya. Padahal pada kenyataannya ketika kita tahu enkripsi yang dipakai atau enggak cara mereka mengenkripsi password tersebut, itu tuh kita sebenarnya bisa balik ke kode awal. Cuman memang tergantung dari ceritanya, seperti SSH 256, SSH 512 gitu. Jadi ketika kita menggunakan hashing-nya SSH 256 itu tuh kita perlu bertahun-tahun ya, bahkan menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat amat tidak mungkin bisa dekrypt balik lah gitu, dibalikan ke kode originalnya. Nah jadi tadi Hisam itu sempat menjelaskan balik ke penjelasan awal tadi Hisam itu sempat menjelaskan tentang simetris algoritma. Jadi di situ dia tuh menjelaskan tentang RSA. Di dalam RSA ada AES, ada DES, yang dimana kedua yang udah dijelasin oleh Sam ini itu nggak jauh beda dengan yang dijelaskan oleh Ihsan. Ihsan bilang bahwasanya untuk mengenkripsi file ataupun pesan itu dibutuhkan public key sama private key, yang dimana yang dijelaskan oleh Ihsan itu adalah simetris, yang dijelaskan oleh Ihsan itu asimetris. Asimetris butuh public key dan private key, sedangkan simetris hanya butuh public key saja. Nah, untuk penjelasan dari si Frame, dia itu cuma menjelaskan tentang hashing yang di dalamnya ada MD5. Nah, di sini coba kita lihat nih prosesnya gimana sih enkripsi itu bisa terjadi. Sekarang kita ngambil yang simpel-simpel aja. Jadi di sini ibaratkan kita naruh string nih, entah password segala macam dalam bentuk string biasa, bisa kebaca kan. Di sini originalnya adalah hello world. Nah, ketika kita melakukan proses enkripsi, entah bentuknya base 64, jadi di sini tuh base 64 ya. Jadi itu diproses, gimana caranya algoritma ini membalikan string original hello world berubah menjadi string yang sudah teracak. Nah, kalau model string yang seperti ini sekarang sudah banyak toolsnya, gampang. Jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan string seperti ini. Karena apa? Karena ya tinggal copy aja stringnya, masuk ke Google, search base 64 decoder, udah taruh balik dia ke sini. Sedangkan kalau kita pakai private key, misalnya kita buat nih hello world, di bawahnya kita tambahin nih private key, entah 12356, sampelnya gitu mas 123456 itu sebagai private key. Kita encrypt dalam bentuk string seperti ini juga. Tapi ketika dia mau mendekripsi balik seperti hello world, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh perlu si private key tersebut 123456. Nah, makanya juga kita kalau misalnya naruh private key itu nggak boleh ya terlalu simpel 123456. Karena apa? Karena brute force itu udah bisa dilakukan di mana-mana. Brute force itu juga udah bisa canggih, udah bisa lebih cepat memproses datanya. Jadi saran saya, private key juga itu harus yang unik, yang lumayan ribet. Biasanya kan kalau nggak salah tuh panjang bitnya itu 6 ya. Jadi 6 key ini, private key ini harus ya unik juga, nggak boleh yang 123456. Karena apa? Kan di brute force gampang. Maupun dia pakai SH 512, SH 256 pasti akan tetap gampang untuk didekripsi. Jadi saran saya gunain private key yang lumayan susah juga untuk ditebak, 6 digit itu. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah pengenalan tentang enkripsi, mulai dari apa itu enkripsi, jenis-jenisnya, hingga bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan layanan yang terpercaya dan memiliki fitur enkripsi dan keamanan data Anda. Terima kasih telah menonton video ini dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.